pada akhirnya perusahaan udah invest, ngasih training yang mahal-mahal, tapi kok nggak ada pengaruhnya kepada kinerja dari karyawan tersebut. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue akan menjelaskan apa itu Training Need Analysis dan bagaimana cara melakukannya. Di dalam dunia HR, memang istilah ini sudah common atau umum. Tetapi bukan berarti hal ini hanya perlu diketahui oleh HR. Kalian yang sudah menjadi leader, menjadi atasan, manajer juga harus mengetahui konsep ini. Mengapa? Karena sesungguhnya tanggung jawab akan pembelajaran tim kita bukan adanya hanya di HR, tetapi juga di atasan dan juga di diri karyawan itu sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Training Need Analysis. Seperti kata-katanya, tentu ini artinya adalah menganalisa kebutuhan training. Tapi yang mau saya garis bawahi adalah training di sini bukan hanya menganalisa kebutuhan classroom training. Ini ya banyak yang salah. Jadi ketika melakukan training need analysis, yang keluar hasilnya adalah saya ingin ikut kelas training A, saya ingin ikut kelas training B. Bukan. Training need analysis di sini dimaksud adalah pembelajaran dengan metode apapun. Bahkan di beberapa perusahaan namanya diganti supaya nggak misleading. Bukannya training need analysis, tetapi learning atau development need analysis. Oke? Nah, untuk mempermudah pemahaman, jadi saya tetap pakai kata-kata training need analysis. Dalam development, sebetulnya ada berbagai macam cara atau metode. Bukan hanya classroom training seperti yang sudah saya singgung tadi. Tapi ada juga metode yang misalnya benchmarking atau di mana kita mengajak orang lain atau anggota tim kita untuk membandingkan dengan situasi, dengan hal-hal yang sudah lebih baik dan kita belajar dari hal tersebut. Atau yang ketiga, bisa juga bentuknya adalah project atau task assignment. Jadi kita sengaja kasih project-project atau tugas-tugas yang anggota tim kita mungkin belum pernah lakukan sebelumnya. Selain untuk menyelesaikan project tersebut, tetapi juga bertujuan untuk melatih skills-skills tertentu di diri orang tersebut. Bahkan, metode lainnya pun juga ada yang disebut dengan self-learn. Yaitu apa? Contoh, kita membiarkan tim kita untuk nonton YouTube, baca buku. Nah, jadi yang namanya development ini bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, kita kembali lagi ke topik kita yang di awal. Bagaimana caranya kita dapat menganalisa kebutuhan development atau training dari anggota tim kita? Yang pertama adalah berdasarkan hasil kinerja anggota tim kita. Kalau kita melakukan evaluasi kinerja, harusnya tidak berhenti hanya di memberikan penilaian kinerjanya karyawan kita, tetapi harus dilanjutkan dengan rencana pengembangan. Contoh, kalau karyawan kita misalnya ternyata tidak dapat mencapai sales target mereka, contoh. Lalu kita harus menggali, kenapa? Apa yang membuat kamu tidak mencapai hal tersebut? Nah, hasil itulah yang bisa kita jadikan sebagai training need analysis. Misalnya, ternyata dia merasa kurang percaya diri, terutama pada saat menjelaskan hal-hal atau produk yang lebih kompleks dari biasanya. Nah, berarti kan ada kebutuhan untuk dia dilatih lagi mengenai product knowledge-nya, atau mengenai confidence level-nya, atau mengenai cara bicaranya, atau apapun itu. Pokoknya kita berangkat dari hasil kinerjanya, apa yang membuat hasil kinerjanya kurang baik. Nah, itulah yang kita jadikan bahan untuk development needs-nya mereka. Lalu, cara yang kedua adalah berdasarkan job requirement atau job kompetensi yang dibutuhkan oleh posisi tersebut. Jadi kalau kalian sudah mempunyai atau suatu dokumen yang mengatakan bahwa misalnya posisi A ini membutuhkan skills
A, B, C, D, E, membutuhkan pengetahuan F, G, H, I, J, K, ya. Nah, hal ini juga bisa diukur. Kan ini kan seharusnya ya berdasarkan kertas ini harus ada skills A, B, C, D, E dan seterusnya. Tetapi kita juga bisa mengukur kenyataannya orang yang sedang menduduki posisi itu sudah punya kompetensi yang sama atau tidak. Contoh di kehidupan nyatanya, ini yang paling simple. Misalkan ada satu posisi yang membutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang baik, maka ukurannya adalah let's say nilai TOEFL atau nilai IELTS, I don't know, terserah mau pakai yang mana. Nah, misalkan nilainya harus sekian, ya harus 400 misalnya begitu ya. Nah, kita bisa tes ya, orang yang menduduki posisi ini nilainya berapa. Nah, ini kan kalau ada gap, berarti ini akan menjadi salah satu development need analysis orang tersebut. Atau contoh lainnya, misalkan di posisi tersebut harusnya ada sertifikasi khusus, tetapi orang ini belum punya. Nah, inilah jadi kebutuhan development orang tersebut dan sebagainya. Apabila requirement-nya bisa diukur dengan mudah, dengan angka, dengan sertifikasi dan sebagainya, tentu akan memudahkan kita untuk juga bisa melakukan development need analysis. Yang ketiga adalah berdasarkan karir path orang tersebut. Ini yang paling jarang atau suka dilupakan oleh orang-orang. Biasanya kita melakukan development need analysis hanya berdasarkan dua hal tadi. Kinerjanya bagaimana, apa yang kurang dari kinerjanya, lalu itulah yang harus kita develop. Atau job desk-nya apa, requirement-nya apa, itulah yang kita develop. Bayangkan, apabila ternyata tim kita ini sudah mampu, sudah memiliki semua kompetensi atau requirement untuk melakukan tugasnya di posisi yang sekarang. Lalu need analysis, development need analysisnya apa dong kalau kayak gitu? Artinya kita harus memikirkan anak ini karirnya berikutnya mau kemana. Misalkan dia sudah bagus semuanya, dia udah punya skills, kemampuan, knowledge untuk di posisi officer. Ya sudah, berarti kita harus melihat kompetensi apa yang dibutuhkan untuk dia naik ke level asisten manager misalnya. Lalu kita lihat untuk posisi asisten manager ini requirement-nya apa. Misalnya, oh ternyata ada requirement leadership. Oh ternyata ada requirement change management misalnya. Ya, nah itulah yang bisa menjadi dasar untuk kita melakukan development need analysis untuk karyawan tersebut. Jadi, saya ulangi lagi, setidaknya ada 3 pendekatan yang kita bisa lakukan, yaitu 1 berdasarkan hasil kinerja, yang kedua adalah berdasarkan job requirement di posisi tersebut, yang ketiga adalah menyiapkan karyawan tersebut untuk naik ke level berikutnya. Jadi, mulai dari saat ini, setelah nonton video ini, jangan lagi kita hanya menyerahkan formulir kepada anggota tim kita. Lu tahun ini mau training apaan? Dah tulis aja apa yang menarik buat lu. Oke? Jangan lagi hanya seperti itu. Nanti yang keluar trainingnya aneh-aneh, macem-macem, dan balik lagi kepada apa yang gua katakan di awal video, pada akhirnya perusahaan udah invest ngasih training yang mahal-mahal, tapi kok nggak ada pengaruhnya kepada kinerja dari karyawan tersebut. Karena apa? Ya karena yang diminta adalah sesuatu yang nggak dibutuhkan oleh perusahaan maupun oleh diri karyawan itu sendiri. Terakhir, sebagai human resource, sebagai HR, apabila kita sudah mempunyai data-data apa saja yang dibutuhkan oleh anggota tim dan juga para leader di company kita, di organisasi kita, maka kita harus melihat mana yang kurang lebih sama nih kebutuhannya. Oke, kalau ada yang kurang lebih sama kebutuhannya, misalkan ini banyak juga ya yang butuh untuk training bikin PowerPoint misalnya, bikin presentasi melalui PowerPoint. Ya udah, berarti kita bisa mengadakan in-house class
In-house class itu maksudnya adalah training, tetapi pengajarnya yang kita bawa ke dalam perusahaan lalu ngajarin khusus karyawan-karyawan kita, misalnya mengenai cara untuk menggunakan PowerPoint dalam membuat presentasi. Tetapi kalau misalkan kebutuhannya itu hanya 1 atau 2 orang, ya sangat spesifik, maka kita bisa menganjurkan orang tersebut dan atasannya untuk mencari training di luar sana yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, training need analysis sesungguhnya bukan sesuatu yang terlalu complicated, asalkan kita punya data dan punya approach yang jelas. Semoga ini membantu teman-teman untuk merencanakan pengembangan untuk tim kalian. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe dulu, nyalain notifikasinya supaya bisa belajar bareng sama saya, Samuel Amarta. See you!